Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus pada kita semua yang dikasihi Tuhan, dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah malam di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Supaya kita bisa saling mengenal, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami mohon tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Ada? Jika tidak ada, kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Matius pasal 10 ayat 16. Ya, mungkin pintunya dibuka saja semua dengan jendela ya. Jemaat Tuhan sabar sedikit, mungkin ya minggu depan sudah mulai dikerjakan AC. Kita tunggu teknisi dari Surabaya. Jika saudara sudah dapat, kita baca Matius 10 ayat 16. Tolong jendela semua pintu ya, supaya bisa ada anginnya masuk. Ya. Mari kita sambut firman Tuhan, kita baca sama-sama. Matius 10 ayat 16. Kita baca sama-sama. Ya, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari hal ketulusan hati, ketulusan hati dan kecerdikan, intelijensia. Apa yang kita baca tadi merupakan bagian dari lanjutan yang kita sudah pelajari pada minggu-minggu yang lalu, yang dimana dikatakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini bahagian yang ketiga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang cerdik seperti ular. Kita juga sudah belajar tentang tulus seperti merpati. Ya. Apa yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah memahami lebih jauh tentang betapa seriusnya Tuhan berbicara tentang hal ini. Kita, setiap orang percaya, tidak boleh menganggap remeh. Apa sebab? Sebab itulah salah satu trik iblis yang paling berhasil pada akhir zaman ini. Ketika orang percaya di dalam mengikut Tuhan belum juga terwujud apa yang menjadi rancangan Allah atas hidupnya yang dia ketahui, Tuhan sudah menjanjikan itu, tetapi tidak terwujud. Dan ia merasa bingung, merasa tidak memahami rancangan Tuhan, dan kemudian menjadi kecewa. Kekecewaan ini membuat dia akhirnya menjadi penat ikut Tuhan, capek, dan akibatnya ia meninggalkan Tuhan. Dan selangkah lagi ia bisa pindah kepercayaan. Itu banyak terjadi di mana-mana. Saudara,
bukan karena ada malapetaka yang menimpanya, tetapi hanya karena ia menjadi bingung dengan apa yang dia sudah lakukan. Dia anggap sudah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi kenapa seolah-olah Tuhan meninggalkan dan membiarkan dia? Jika kita ingat apa yang Tuhan, gambaran jelas tentang situasi kondisi yang Tuhan jelaskan pada kita, sehingga dia menyuruh kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu mengerikan, saudara. Ini tidak bisa kita anggap ini hanya sekedar berita atau hanya sekedar ayat yang dari dulu kita sudah tahu, tapi ini adalah kondisi real di dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun kita. Dan jika kita tidak cerdik dan tidak tulus, apa yang terjadi? Mari saya ingin saudara membayangkan sejenak kalimat yang kita baru baca tadi. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini hanya hitungan detik. Apakah sergapan daripada serigala lebih cepat, atau kecerdikan domba seperti ular lebih cepat mengatasi supaya ia tidak disergap? Ini hitungan detik. Saudara tahu, ada tayangan-tayangan khusus di televisi yang kalau diindonesiakan, kira-kira secara terjemahan bebas itu adalah detik-detik yang mengubah kehidupan. Tayangan itu berisi malapetaka yang hanya terjadi beberapa detik tapi menghancurkan banyak hal. Malapetaka yang menimpa dalam kehidupan manusia, entah itu di olahraga, entah itu di bisnis, entah itu di dunia percintaan, entah apa saja aspek-aspek kehidupan ini. Hanya hitungan detik berubah orang itu. Hanya hitungan detik berubah bisnisnya. Hanya hitungan detik berubah akan keberadaan rumah tangganya. Hanya hitungan detik berubah akan harta bendanya. Ini. Makanya saya katakan, siapa yang lebih cepat bergerak? Dan kalau firman Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, maka saudara sudah dapat merenungkan bahwa setiap orang percaya mutlak harus jadi seperti ini di dunia akhir zaman yang penuh dengan kekejaman hidup. Kalau tidak, kalau kita tidak cerdik, kita dilibas oleh segala macam bentuk realita hidup. Dalam sekejap kita temukan keluarga hancur. Dalam sekejap kita temukan rumah tangga hancur. Dalam sekejap kita temukan kesehatan kita hancur. Dalam sekejap kita temukan bisnis kita hancur dan lain sebagainya. Ini bukan main-main, saudara. Ini bukan hanya sekedar lampu kuning. Ini lampu merah. Itu sebabnya kalau kita baca ayat ini, kita sangat teringat kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, firman Allah melalui Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 berkata, janganlah kamu bodoh, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini keseriusan yang luar biasa. Jadi saudara, mari kita menyadari akan keberadaan ini, agar supaya di dalam kehidupan kita, kita benar-benar
menjadi cerdik. Tidak boleh kita abaikan. Sebab begitu kita anggap remeh, cincai saja seadanya, tidak jalani, mengalir saja. Anyor kalau mengalir. Sama dengan bahasa iklan yang diambil dari yang Tempo dulu. Air mengalir sampai, lihat di sana di muara sungai di dekat laut, tinggal mengapung, semati dia. Nah, saudara, kalau Tuhan mengatakan seperti ini, itu sangat sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita bukan turun, tapi terus, perhatikan, terus naik. Terus naik. Kita bukan ekor, tetapi kepala. Tapi bagaimana bisa jadi kepala kalau kita tidak mau cerdik? Sehingga seringkali ada kalanya orang itu menjadi ekstrim. Yang penting hati. Mari saudara sejenak, saya tidak usah baca karena kita semua tahu. Ketika Tuhan memerintahkan umatnya, maka kita memahami bahwa Tuhan berfirman, hendaklah kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Orang hanya seringkali bahasa-bahasa mimbar hanya menggiring orang kepada hal yang pertama ini, hati, dan hati. Memang benar. Dan hati itu hanya Tuhan yang lihat. Tidak ada di antara kita yang saling mengetahui isi hati. Akan tetapi yang nyata, yang nampak di dunia nyata, real ini, bukan hanya hati. Kita masih hidup, masih memijak bumi. Kita masih menjalani hidup kita. Dan kita masih menghadapi berbagai macam realita hidup. Belum mati, saudara. Dan ini semua problem kehidupan ini ada kalanya membingungkan kita. Seiring dengan problem-problem yang membingungkan kita, di situ juga kita memahami ada rancangan Allah. Kita boleh berbahasa rohani, segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan. Tunggu kebajikan belum nampak-nampak. So capek ikut Tuhan. Nah, iblis mulai berbisik. Iblis mulai mengambil keuntungan. Baik, apa yang Tuhan katakan ini? Baik hati, baik jiwa, baik akal budi, baik kekuatan. Ada kata segenap. Bisa saudara renungkan apa itu segenap? Orang-orang rohani bahasa mimbar hanya selalu menekankan segenap hati, segenap hati, segenap hati. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan kita tidak bisa menghakimi seseorang bahwa dia tidak segenap hati, karena cuma Tuhan yang tahu. Baik. Tapi bagaimana membuktikan segenap hati itu? Ketika sesuatu adalah segenap hati, dia akan dibuktikan di faktor jiwa, dan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Saya kasih contoh saja yang sederhana. Yang paling real, segenap kekuatan.
Kira-kira bagaimana saudara dapat membahasakan, mengkalimatkan setelah saudara membayangkan apa itu segenap kekuatan? Di dalam bahasa revolusi, pertempuran, seringkali kita mendengar kalimat seperti ini. Sampai kepada titik darah yang terakhir. Itu hanya kalimat. Karena orang tidak usah tunggu sampai titik darah yang terakhir. Baru 1 liter lebih tak tumpah karena mungkin luka. Tapi itu menunjukkan bahwa pantang menyerah selama nafas masih di kandung badan. Itu berarti segenap sampai kepada titik darah yang terakhir. Sekarang pertanyaannya, kita mau bahasakan apa kalimatnya kalau itu adalah segenap kekuatan? Kalau bahasa perjuangan, titik darah yang terakhir kan? Kalau sekarang kita bisa bicara tentang segenap kekuatan, kita mau bagaimana kita mengkalimatkan? Sampai kepada apa kita akan kalimatkan begini? Sampai kepada titik kekuatan yang terakhir. Oke, kalau kita katakan itu asalkan kita bisa memahami dan membayangkan, mari kita kembalikan pada diri kita sendiri. Apakah memang pernah di dalam kita menjalani hidup kita, kita sudah menggumuli hidup kita sampai kepada titik kekuatan yang terakhir? Tidak. Masih ada DP tidur siang. Belum. Oke, yang lebih gampang mungkin mengerti ini. Segenap akal budi. Nah, ini kalau kita bicara sebentar ya. Kalau kita bicara segenap kekuatan, orang-orang rohani berkata, itu dunia, masa dengan kekuatan sendiri? Tuh harus dengan kekuatan Tuhan. Nah, ini kalimat orang ekstrim. Sekarang pertanyaannya, yang kita bicara ini bukan kekuatan diri sendiri. Kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Dia. Apa kita sudah pakai sampai segenap? Sampai kepada sisa-sisa kekuatan terakhir? Belum. Nah, sekarang segenap akal budi. Nah, ini nanti akan ketemunya di sini. Segenap akal budi. Apakah kita sudah menjalani hidup kita dengan menghadapi segala sesuatu dengan segenap akal budi? Bagaimana kita membahasakan ini? Mengkalimatkan. Kalau hal ini gampang, kita ingat Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah melayani satu jamaat, tidak tahu bagaimana modelnya itu jamaat, tapi ayatnya pasti kita ingat. Paulus berkata begini, aku habis akal menghadapi kamu. So bisa bayangkan ini model jamaatnya yang begini? Rasul saja habis akal hadapi ini jamaat. Kira-kira ini jamaat model apa ini? Pertanyaannya, apakah Paulus tidak berusaha dengan akal budinya bagaimana rupa menghadapi, kalau tidak salah jemaat Korintus ya. Nah, karena itu memang kelas berat. Apakah Rasul Paulus ini tidak mempergunakan hikmat yang Allah berikan kepadanya? Aduh, bagaimana menghadapi ini persoalan jamaat ini? Aduh, bagaimana? Dan ternyata sampai kepada habis apa? Habis akal. Itulah segenap. Nah, sekarang mari kita memahami lebih lanjut ini. Cerdik seperti ular.
tulus seperti merpati, karena yang mengelilinginya adalah apa? Serigala. Sekarang saya mau tanya, bagaimana ini yang di tengah-tengah apa ini? Domba. Aduh, jamaah Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, senang sekali digelar domba. Ada gembala berkata seperti ini dalam pergumulannya ketika pertemuan terjadi antar gembala. Aduh, kita pejamaat ini kasihan. 80% kambing, 20% domba. Dia bercerita sama sesama teman gembala, pengeluhan. Saudara tahu, domba itu hewan yang bodoh. Tapi kita bangga sekali disebut apa? Domba. Kalau domba itu pintar, Tuhan Yesus tidak usah suruh dia cerdik seperti ular. Nah, sekarang pertanyaan yang sederhana. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi ketika domba ini habis akal sedangkan sudah dikurung serigala? Dan memang bisa habis akal. Dia hanya tidak habis akal kalau dia punya kemampuan cerdik seperti apa? Seperti ular. Nah, disinilah saudara bahayanya kita di dalam kehidupan kita yang ada di sekitar kita. Jadi ini kita tidak bicara dulu arti kiasan ya, tidak bicara tentang ini tentang domba secara rohani dan lain sebagainya. Kita bicara ini domba punya pembawaan diri dan kambing beda. Memang ada bahasa rohani. Tuhan selalu menginginkan kita jadi domba Allah. Yesus juga disebut anak domba Allah. Dan saudara berkata, oh kalau begitu Yesus bodoh Nah, ini karena dia mencampur adukan ilmu bayang-bayang, tipologi dan hal-hal yang real. Nah sekarang mari kita lihat. Mau dengan tidak mau mutlak harus cerdik. Dan bukan hanya cerdik, tetapi segenap. Sekarang buka 1 Korintus 10 ayat 13. Baca dulu baru saya jelaskan. Ini ayat sering kita baca. Sudah dapat? 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah? 2, 3. Iya, kasih tanda dulu ya, jangan ditutup, kasih tanda. Kalau mau tutup kasih tanda sama terus susah lagi bacari. Nah, mari saudara. Tuhan sudah mempersiapkan setiap umatnya untuk jadi cerdik. Nah, kita sudah tahu cerdik kan? Cerdik bukan berarti IQ-nya tinggi. Ya. Cerdik berarti bukan juga dia sekolah tinggi. Cerdik adalah orang yang dapat mengelola intelijensia yang dia miliki. Orang boleh punya IQ tinggi, tetapi kalau ia tidak bisa mengelola intelijensianya, ia tetap tidak bisa cerdik. Dia hanya cerdik hitung-hitungan dan menghitung atau eksakta, tapi dia tidak bisa cerdik mengelola akan intelijensianya. Dia cuma tahu rumus-rumus
tapi dia tidak tahu bagaimana mengelola kemampuan yang ada padanya. Ini bedanya, ya. Sehingga saudara tidak perlu merasa minder karena saudara IPS dan orang lain IPA, kelas tersendiri, level tersendiri. Tidak, sama saja. Bahkan IPS lebih kemampuan manajemen di atas segala-galanya. Itu harus diingat. Kemampuan manajemen di atas segala ilmu. Karena siapapun kita, tidak ada yang luput daripada mengelola kehidupan ini. Bahkan orang yang cerdik, ia bisa mengelola tingkat intelijensia yang dia miliki, bahkan intelijensia orang lain, dan dia bisa mempergunakan itu untuk kepentingannya. Ya, jadi itu supaya saudara memahami apa itu cerdik yang Tuhan maksudkan. Oke, kita kembali tadi. Nah, oleh sebab itu, maka Tuhan sudah melatih kita semua bagaimana mengelola intelijensia kita yang Dia berikan. Ini kalau bicara sampai di sini orang rohani lagi, dia bilang, "Boh, masa hidup pakai otak, tidak mengandalkan Tuhan?" Nah, ini. Nah, dia cuma pakai iman. Nah, kenapa saudara? Kita tidak bicara ini intelektual atau intelijensia yang ada di pinggir jalan atau di luar sana, tidak. Ini di dalam Tuhan. Saudara tahu bagaimana caranya? Pertama, kenapa Tuhan harus melatih kita mengelola intelijensia kita supaya kita cerdik? Sebab tidak ada aspek kehidupan yang tidak di-manage. Tidak ada. Tidak ada. Saya mau tanya hal yang agak sensitif. Tahu deodoran? Apa itu deodoran? Tahu? Hah? Apa itu deodoran? Tahu? Bagian-bagian yang tahu, yang suka kosmetik tahu apa itu deodoran? Biasa dipakai untuk apa? Penghilang BB. Ya, bau badan. Jadi orang itu tidak tahu bau yang DP badan yang di sebelah mana yang dia bau, tidak tahu. Pertanyaan, kenapa harus diciptakan itu deodoran itu? Kenapa? Padahal itu urusan tidak ada artinya, kan? Bayangkan sampai di sela-sela mesti di manage. Memang yang buat deodoran itu adalah orang eksakta yang buat. Karena itu ada rumus-rumus kimia dan bahan-bahan kimia baru bisa ada namanya deodoran. Tapi kenapa? Siapa yang memikirkan bahwa harus di manage? Kenapa? Karena telah ditemukan begitu dia lewat pingsan orang. Oh, lebih hebat dari paniki. Jadi tidak ada bahagian dari aspek hidup ini yang tidak terlibat daripada manajemen. Saudara bisa bayangkan, saudara boleh menghias dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang melihat, aduhai, semua di manage. Kenapa bisa orang tertarik melihat saudara sampai harus tabrak tiang? Batengok. Karena saudara memanage dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, inilah dia. Saudara tahu, setiap aspek hidup apapun bentuknya yang kita manage itu ada masalah di situ. Ada masalah. Dan ada kalanya karena kalau tidak di manage, dia bermasalah. Sederhana saja. Coba nyaman di 1 minggu. Biar laki bini baku cinta bagaimanapun juga. Pi mandi dulu ngana baru barapat. Biar so ada perjanjian pernikahan di hadapan atau di hadapan pendeta.
mandi dulu ngana mam. Kamu main bau tarasi. Hah? Tidak ada yang tidak di-manage. Kira mam itu badengar dia tidak simpan di hati. Tunggu anak. Dia simpan. Nanti pada bagiannya baku balas pantun. Nah, saudara, kenapa semua aspek hidup ini sampai bagian terkecilnya harus di-manage? Karena ada keterkaitan. Kalau tidak di-manage, dia bermasalah. Tahukah saudara, bahwa dari sejak awal secara alamiah Tuhan sudah melatih kita untuk menjadi cerdik. Tapi kita tidak mau apa, kalau pakai bahasa hari-hari di sini, tidak taruh kira, tidak terlalu ambil perhatian. Dan kadangkala kita hanya melihat besarnya, beratnya itu persoalan yang harus ditangani dan lain sebagainya, dan orang mulai lari dari. Makanya banyak orang yang tidak cerdik, tidak menjadi pembelajaran. Coba teliti lagi ayat itu, baca, kita baca pelan-pelan. Sudah dapat? Iya. 2, 3. Katanya sudah dapat. Oh, berarti belum cerdik, cari. Ya, oke. Sampai di titik dulu ya, tidak usah baca semua. Di mana ada titik berhenti. 2, 3. Iya, sampai situ dulu. Itu berkoma ya? Oke, koma saja dulu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sekarang saya kasih bahasa umum, tidak usah bahasa rohani dulu. Masalah-masalah yang kamu hadapi itu adalah masalah-masalah biasa. Artinya semua orang hidup di dunia menghadapi masalah. Tidak ada yang tidak. Seluruh aspek hidup kita bisa menghadirkan masalah, apalagi kalau tidak di-manage. Bisa terima? Biasa. Jadi kalau dunia remaja, persoalannya hal-hal remaja, itu biasa. Itu biasa. Kalau remaja cinta monyet, biasa. Tapi kalau tidak di-manage, bisa cilaka. Ya kan? Itu masa-masa muda, cinta ditolak, biasa. Tapi kalau tidak di-manage, ya bagantun di pohon tomat. Ya, itu biasa. Artinya memang itu terjadi. Hal biasa, masalah biasa. Walaupun memang bisa menghancurkan orang. Nah, lanjut sekarang. Apa yang dibilang? Kalimat berikutnya sesudah koma. 2, 3. Iya, yang tidak melebihi kekuatan manusia, kemampuan manusia. Tidak melebihi. Apakah Tuhan adil? Tuhan adil tidak? Tidak melebihi. Hal biasa, tidak melebihi kemampuan manusia. Mari kita renungkan. Tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, mari kita sekarang kembali pada diri kita. Kekuatan apa yang kita miliki? Sekarang kita berbicara konteks intelijensia, kecerdikan. Tidak melebihi kemampuan intelijensia yang dimiliki saudara. Kalau konteksnya intelijensia. Nah,
Cuma sekarang ketika kita menghadapi problem, berhadapi masalah di dalam salah satu aspek hidup kita, apakah kita mau kelola intelijensia kita ini atau tidak? Atau kita pakai bahasa rohani, aku berserah. Tuhan bilang jadilah cerdik. Ya, mengalir saja. Tuhan bilang jadilah cerdik. Nah, terus saudara akan temukan di situ luar biasa. Apalagi? 2, 3. Tuhan mengulangi lagi bahwa Dia tidak membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan. Jadi ada jaminan mutlak dari Tuhan bahwa problem-problem yang menimpa hidup kita, problem-problem yang hadir dalam hidup kita, sekali lagi Tuhan jamin tidak melebihi kekuatan, tidak melebihi kemampuan intelijensia. Dan Tuhan tidak berkata di situ, tidak melebihi kemampuan intelijensia profesor. Tidak. Manusia. Tangkap dulu ini ya. Tangkap dulu. Ini luar biasa nih ayat. Ketika Tuhan membukakan dalam konteks ini. Luar biasa. Walaupun seringkali kita baca. Tangkap dulu itu. Sambil saudara tangkap sampai di sini, ingat kata segenap. Berarti intelijensia ini harus dikelola sampai kepada tingkat maksimal, sampai kehabisan akal. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi masalah sampai kehabisan akal. Kenapa? Baca ayat selanjutnya. Baca kalimat berikutnya. 2, 3. Pada waktu kamu menghadapi masalah, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat. Aduh, kalau ini terjemahan ini agak ringan ya. Kalau ringan dia punya terjemahan. Terjemahan lain berkata begini, sehingga kamu cakap menanggungnya, sehingga kamu cerdik menanggungnya. Luar biasa. Ini dalam ini ayat, tapi satu-satu konteks dulu saya jelaskan. Apakah saudara tidak menangkap betapa luar biasa bahwa Tuhan dari sejak awal Ia tidak menginginkan umatnya dipermainkan dengan masalah. Dari sejak awal Tuhan sudah melatih kita menjadi cerdik dengan cara apa? Kehadiran setiap masalah dalam hidup kita. Kita harus memanage intelijensia kita. Bukan cuma iman, intelijensia kita di dalam menghadapi itu semua. Kalau tidak, jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Bayangkan itu, baca itu ayat. Pada saat kamu menghadapi masalah, Ia sudah memberikan kamu apa? Jalan. Jalan. Tinggal dijalani. Cuma mau menemukan jalan ini harus mengelola intelijensia. Banyak orang jadi konyol imannya dan konyol dan kemudian kecewa. Bukan mujizat sudah tidak berlaku, bukan kita tidak percaya mujizat. Tetapi ini Tuhan berkata cerdiklah. Ya, kami hanya berserah kepada Tuhan, menantikan Tuhan bekerja dengan mujizat. Saudara tahu, mujizat itu berlaku tatkala semua sebuntu. Karena mujizat itu adalah pekerjaan Allah yang supranatural.
yang tidak dapat dilakukan oleh logika. Tapi bukan berarti ketika kita menghadapi masalah, ya serahkan Tuhan. Nanti seolah menanti keajaiban, menanti keajaiban. Memang Tuhan melakukan keajaiban dengan berbagai macam cara. Saya mau bagikan ini kepada saudara karena saya juga korban fanatisme. Fanatisme buta. Saya anti obat. Dari sejak saya percaya Tuhan Yesus, saya anti obat. Saya masuk sekolah kitab, saya basmi semua itu obat-obat dalam asrama. Ekstrim tidak, saudara. Jadi ketika mengalami serangan penyakit usus buntu, tidak bergeming sampai dia meledak. Mestinya kan mujizat toh. Kenapa? Karena juga yang ditanamkan kepada kami oleh para hamba Tuhan yang model begitu. Setengah malam, setengah mati, sudah sakit, ya, bukan pergi ke dokter cepat. Saya pegang ini usus buntu, kemudian menyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ini bikin pica. Tulus hati seperti merpati, tapi bodoh. Kenapa? Karena sudah ditanamkan seperti itu. Dikira kalau orang mujizat kesembuhan itu datang karena orang harus bahwa mujizat kesembuhan itu datang kalau orang anti obat. Aneh. Itu pemahaman tempo dulu yang ditanamkan yang saya anut. Jadi kalau memang percaya mujizat harus anti obat. Ada suami istri hamba Tuhan hampir bercerai karena suaminya dipakai, suaminya sering bikin ibadah KKR kesembuhan, dan satu saat istrinya sakit, dia tidak izinkan ke dokter sampai istrinya selampir mati, dia tidak izinkan ke dokter. Kenapa? Apa orang mau bilang? Kalau saya pendeta kesembuhan ternyata istri masuk rumah sakit. Coba bayangkan ini gilanya. Jadi seolah kalau orang sudah masuk rumah sakit so jatuh dari iman. Hal-hal seperti inilah yang trik-trik seperti inilah yang membuat iblis ambil keuntungan dan kita jadi kecewa. Kenapa? Saya pernah mengalami rasa kecewa. Kenapa saya harus masuk di rumah? Saya di Undat itu bergumul dengan iman. Kenapa saya harus di sini Tuhan? Masa baru 1 minggu datang ke Palu sudah harus masuk rumah sakit? Dan kenapa saya begini? Saya masuk rumah sakit, saya tidak taking sehat. Duduk di ruangan tunggu. Nah ini saudara. Itu dokter dan suster berkata, siapa bilang Pak Pendeta sakit? Usus buntu. Tidak tahu itu dokter sana bilang. Kenapa dia lihat dia saya? Wah hebat sekali. Padahal langsung pica. Jam 2 nanti malam dia pica itu hari. Ini apakah tidak ada mujizat? Oh banyak sekali mujizat yang saya alami. Jadi hendaklah kamu cerdik. Orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, cara menjatuhkannya adalah kecewa. Kalau orang tidak sungguh-sungguh, dia tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena memang tidak sungguh-sungguh, tidak ada satu yang dia harapkan. Nah, saudara perhatikan ini. Pada saat kamu menghadapi masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Supaya kamu cakap, supaya kamu cerdik menghadapinya. Berarti saudara, kehidupan realita sehari-hari yang kita hadapi apapun problemnya, Tuhan sudah menjadikan itu satu alat untuk mendidik kita jadi cerdik. Tapi kita tidak mau jadi cerdik. Ini cara Tuhan.
mendidik kita. Artinya pada saat kita menghadapi kelola ini, kelola. Kenapa ya usaha kurang maju ya? Ya ganti usaha lah. Ini sekarang lagi musim pisah molen. Pisah molen. Di sana lagi. Ini kebiasaan Palu, pisah molen semua. Martabak semua. Kafe semua. Saudara lihat di Palu puluhan. Ini kota Palu jadi kota ruko dan kota kafe. Sampai di pojok lorong ada kafe, duduk di pinggir jalan, di pinggir got, di situ ada kopi. Ini lagi ngetren sekarang. Ya. Dan sepertinya ada yang duduk malam ini sobat rencana juga ada mau buka kafe. Apa dengar pembicaraan bisik-bisik. Nah, kenapa? Ikut-ikutan, tidak mau mengelola intelijensia. Jadi satu tutup, semua ikut tutup. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa kita biarkan hidup kita dengan bahasa-bahasa rohani. Coba buka Amsal Sulaiman. Ya, Amsal Sulaiman. Nah, ini Tuhan sudah berikan. Amsal Sulaiman 22 ayat 29. Amsal Sulaiman 22 ayat 29. Sudah? Amsal Sulaiman 22 ayat 29, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Pernahkah engkau, kalau saudara baca dalam bahasa Inggris dikatakan itu, pernahkah engkau melihat orang-orang yang excellent? Bagaimana bisa menghasilkan satu kinerja yang excellent? Kalau pribadi-pribadi kita lebih dulu menjadi smart. Kalau kita tidak terlebih dahulu menjadi pribadi-pribadi yang smart, maka kinerja kita hasilnya bukan excellent. Dan orang-orang yang berhasil kinerjanya adalah excellent, itu levelnya bukan di bawah. Tuhan juga bicara level, jadi kita juga harus bisa bedakan. Jangan cuma selalu pengertian-pengertian rohani kemudian meniadakan realita. Bah, di hadapan Tuhan semua sama. Memang semua sama, tapi di dunia ada level. Makanya dikatakan bukan ekor tapi itu kan level toh. Dan firman Allah berkata menetapkan orang-orang yang smart, yang menghasilkan kinerja yang excellent, dia itu bukan bawahan. Bukan. Dia berada pada raja-raja. Di hadapan raja-raja ia berdiri. Saudara, bukan di hadapan raja-raja dia sujud, bukan di hadapan raja-raja dia bersimpu, dia berdiri. Berarti apa? Levelnya setara dengan raja. Tuhan merancangkan yang seperti ini buat saudara dan saya. Tapi kalau kita tidak mau mengelola intelijensia kita, tidak bisa. Bagaimana mengelolanya? Melalui kehidupan sehari-hari yang dimulai di rumah kita, dimulai di tempat kerja kita, di sekolah kita, di bisnis kita, di instansi kita, di kantor kita. Jadilah orang yang smart. Jangan pernah ketika bos bertanya, jangan pernah menjawab, tidak tahu bos, tidak tahu itu, tidak tahu itu. Ini goblok ini orang begini nih. Oh, mana bisa sama tidak tahu? Taruh di mana itu? Tidak tahu itu. Taruh di mana tadi saya taruh di mana? Tidak tahu itu. Bagaimana bisa? Semua tidak tahu. Tetapi dia mau apa?
Badai mau naik upah. Bagaimana Made mau naik upah sedangkan tidak smart? Bagaimana kita memensajarkan dengan upah di luar negeri, sedangkan di sana orang-orang smart? Nggak bisa. Nah, mari kita renungkan. Tidak boleh ada jamaat GBPS yang tidak smart. Harus smart. Jadi kelola apapun yang dihadapi, apapun yang dihadapi sebenarnya gampang, sederhana. Hidup seluruh kegiatan hari-hari hadapi dengan smart, dengan memaksimalkan kemampuan intelijensia supaya memuliakan Tuhan. Nanti sebentar kita baca ayatnya, orang-orang yang smart itu luar biasa. Saya kasih contoh sederhana yang saya alami. Waduh, banyak orang berkata seperti ini. Wah, itu Martino repot sekali. Orang mau setrika akan tidak mau, dia mau setrika sendiri. Saya sudah alami, saudara, dulu. Ini sudah cukup lama. Satu saat saya ke Makassar, ya ada berkat beli kain celana. Dulu kan tidak musim beli jadi toh. Nah, beli kain celana, terus saya jahit. Gagah, warnanya satu merah maron, satu ungu. Wah. Ini celana baru, saudara. Ini susah ini orang bilang kalau bahasa Makassar di Indonesia kan ini beli dengan uang pedis. Artinya tabung-tabung punya kan? Nah, kemudian saya tugas pelayanan ke Bitung. Biasalah kalau tamu dilayani. Kemudian tuan rumah berkata, Pak Gembala, Bror, mungkin ada baju yang mau disetrika karena ini mau kebaktian. Oh ada. Nanti anak-anak setrika. Jadi ini celana baru, kasih anak-anak setrika. Hah? Sesudah selesai dia bawa masuk ke kamar. Begitu saya buka, astaga, mengkilat semua. Maksudnya baik, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya setrika. Semua celana, semua pakaian kalau disetrika tidak boleh mengkilat. Banyak orang setrika, ini lipatan, ini kalau warna begini tidak terlalu kentara, kalau warna tua ini lipatan ditaruh setrika, ini mengkilat ini saudara, mengkilat, itu berarti ganti rugi, rusak orang punya. DP sampai di sini, ini lipatan ini mengkilat panjang rupa ular. Kenapa? Karena setrika panas, kena dia punya. Bayangkan celana mau inringen. Malam pertama merah maron, malam kedua ungu. Oh, saya memang selalu sangat memperhatikan itu karena kita orang tampil di muka umum tidak boleh kremus dengan apa adanya, tidak bisa. Sekarang mengkilat semua dengan gambar setrika. Bukan angus, tidak. Ini berarti tidak smart. Karena tidak smart, hasilnya tidak excellent. Mau marah salah-salah, kita tamu. Mau marah, so terganggu ini emosi, mau khotbah di dalam kejengkelan. Nah, itu sebabnya saya tidak pernah mau suruh orang lain setrika kemanapun saya pergi. Kenapa saya bisa tahu setrika? Karena realita hidup. Di waktu susah harus bayar uang sekolah, saya ambil pakaian laundry untuk setrika dan ada hitungannya. Dulu namanya wasrei, bukan laundry. Sekarang saya lebih keren, laundry. Satu potong sekian rupiah. Di situ saya tahu setrika. Belajar. Padahal setrika dulu lebih berat caranya. Kenapa? Arang.
Selain arang, dibakar di kompor. Disitulah tahu setrika. Bagaimana setrika celana, bagaimana setrika kemeja, satu kali jalan lari langsung selesai. Bagaimana setrika jas, bagaimana setrika gaun wanita yang mahal. Jangan wanita yang mahal, laundress panjang begitu, setrika tinggal sampai di lutut, sota bakar semua. Jadilah smart. Tidak boleh kita kita tidak tahu. Jangan kasih kita kasihan. Kita tidak bisa. Kita tidak tahu. Tidak boleh katakan tidak tahu. Harus tahu. Nanti kita lain kali kita akan belajar apa penghalang utama daripada orang tidak mau jadi smart. Oh, itu sadis, saudara. Ini kehidupan hari-hari. Akhir zaman kalau kita tidak siap. Aduh, bagaimana mau membahasakan lagi? Kalau kita mau membahasakan sederhana, seringkali kita dengar kita punya orang-orang entah itu namanya TKW, TKI, contohnya sudah dihukum mati dan lain sebagainya. Memang ada kekejaman yang ada di sana dalam berbagai macam bentuknya. Tapi ada juga mungkin dengan hanya bermodalkan dengkul, bukan semua kurang kasih. Nggak bisa. Tuhan sediakan jalan. Berarti ketika kita mengelola intelijensia kita, Roh Kudus yang memberikan hikmat sebagai roh hikmat. Bagaimana supaya kita menyelesaikan ini, menempuh ini jalan yang Tuhan sudah sediakan sehingga ini problem selesai. Beberapa hari saya terganggu dengan lampu halaman di belakang rumah saya. Kenapa? Mati, hidup. Mati, hidup. Apa ini? Terus apa yang kita mau buat? Saya tidak tahu. Nanti halaman rumah mesti PLN. Kemudian di rumah ada anak-anak yang kadang-kala kalau tidak keluar kota ada di rumah, anak SPP. Kenapa itu? Oh, dia punya kabel, Om. Oh, tapi sekarang so baik, so menyala. 2 hari kemudian mati, hidup, mati, hidup. Loh, kenapa? Dia punya kabel, Om. Loh, dia tahu dia punya kabel. Dia sudah kasih baik, sudah kasih baik. Kenapa masih begitu? Nanti kita lihat ulang. Baik. Habis itu mati, hidup. Mati, hidup. Sedangkan biasanya saya pulang sudah malam. Saya bilang apa susahnya? Kenapa, saudara? Karena memang kabel dengan kabel, ada kabel yang memang makan diri. Ada kabel yang besar dikasih ketemu yang kecil, juga ada caranya. Dan di SPP sudah diajar kelistrikan. Apa jalan gampang kan, tinggal beli konektor, cek masuk sana selesai, isolasi selesai. Kalau kabel besar yang kaku dikasih sambung dengan manual, diputar-putar dengan satu urat ini, tidak bisa. Ini kan contoh sepele sebenarnya, hanya kehidupan hari-hari. Kalau kita tidak mau mengelola intelijensia kita, udah selesai. Tunggulah kapan PLN datang. Cuma lampu 1 biji mesti tunggu PLN. Mari kita renungkan. Jamaat GPPS, jadilah smart. Apakah saudara sebagai suami, jadilah smart. Apakah sebagai istri, jadilah smart. Bukan smart pawayangan. Kalau smart pawayangan coba bagiin DP model. Bukan. Smart. Supaya bisa excellent. Kalau tidak, parah, saudara. Sekarang mari kita lihat, ya, di dalam Alkitab.
Daniel. Apa kata Alkitab tentang Daniel? Nah, oke, itu gampang. Sebentar dulu. Nah, saya jelaskan dulu yang satu ini dulu. Ini duluan perlu. Kalau kita tidak excellent, bukan cuma bahaya oleh karena masalah-masalah hari-hari kita tidak melatih diri kita menghadapinya. Tetapi apa? Perhatikan. Saya tidak usah bacakan karena saudara sudah tahu. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jangan marah ya kalau saya kalimatkan secara umum. Orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus lebih pintar dari ngoni semua. Kenapa bisa seperti ini? Nanti kita baca ayat. Kenapa? Saudara bisa bayangkan kalau kita tidak lebih cerdik dari mereka, apa yang terjadi dengan kita? Bisa bayangkan kalau orang-orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan, bakal jadi apa ini anak-anak Tuhan? Itu sebabnya kita orang percaya tidak boleh lebih bodoh. Kita harus lebih cerdik. Kita tidak boleh bodoh, kita harus lebih cerdik dari orang-orang dunia. Kalau tidak, orang-orang dunia melibas saudara. Mari kita renungkan. Lihatlah di semua link siapa yang sedang menduduki segala sesuatu tentang kehidupan ini di negeri kita. Nah, ini tidak boleh dianggap remeh. Nah, sekarang kita buktikan bagaimana kecerdikan itu kalau disalahgunakan, dan iblis juga turut bekerja di belakangnya dan memakai kecerdikan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Hancur ini orang-orang percaya. Ketika orang percaya hanya sampai kepada pemahaman-pemahaman iman konyol, di mana mereka tidak ada keseimbangan antara cerdik dan tulus, antara memelihara iman dan mengelola intelijensia. Kemudian jadi apa anak-anak Tuhan ini dengan anak-anak dunia? Sedangkan Alkitab sudah menetapkan, sebenarnya bukan menetapkan, sudah memberikan warning bahwa anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Itu pantauan Alkitab kepada anak-anak dunia. Mari kita lihat satu peristiwa nyata di dalam Alkitab, bagaimana kecerdikan yang disalahgunakan. Baru nanti terakhir kita akan lihat orang-orang cerdik di dalam Tuhan. Samuel, 2 Samuel pasal 13. Kita hanya baca beberapa ayat, nanti saya kisahkan supaya gampang dan cepat. 2 Samuel 13. Jadi ingat-ingat memang ini malam, apa yang saudara tidak tahu mengerjakan di dalam kehidupan sehari-hari, belajar memang mulai dari remaja, kaum muda, dan bagi orang tua yang sudah suami istri belum terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada. Tidak tahu Pak Setrika, datang ke rumah saya ajar, atau datang ke kantor saya ajar. Ya?
Apalagi yang tidak tahu? Tidak tahu masak nasi? Tanya kepada yang tahu masak nasi, karena saya tidak tahu masak nasi. Oke, 2 Samuel 13. 2 Samuel 13 ayat 1. Sama-sama baca ya. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud dari mama lain jatuh cinta kepadanya. Jadi jatuh cinta kepada saudara tirinya, ya. Ayat 2. Hati Amnon sangat tergoda, sama-sama, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Oh, ini penyakit asmara melanda Amnon sampai sakit, ya. Jadi kalau sudah ada orang yang mulai malas-malas makan, bakurung-kurung di kamar, diam-diam, masih remaja, so boleh tanya, kenapa nak? Siapa yang ngana share? Siapa yang share pangana? Jangan orang tua masa bodoh. Lama-lama nanti bahaya kan? Lebih tanya memang. Ya. Jangan juga, tidak boleh ya? Tidak boleh keluar kamar. Tidak keluar kamar. Dia tidak keluar lewat pintu, dia keluar lewat jendela. Ya. Kenapa? Lanjut. Sebab 2, 3. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil lakukan sesuatu terhadap dia. Amnon, ini dia. Ayat 3. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Masih DP sepupu, Yonadab itu seorang yang bukan cuma cerdik, sangat. Saudara tahu? Anak-anak dunia di sana, di luar sana, ada banyak yang sangat cerdik. Begitu dia ketemu si Amnon, ya, saya kisahkan saja supaya cepat. Amnon ini lagi jatuh sakit asmara karena Tamar. Oh, bayang-bayang lah, aduh. So, bisa tahu lah kalau orang yang sakit asmara, kadang-kadang dia ada dulu sendiri, biar dia tidak tahu gitar, dia pegang gitar, ya lah, kadang-kadang puisi. Nah, kemudian siapa Yonadab datang? Bagaimana anak raja? Masa murung-murung begitu? Jangan model begitu, masa anak raja begini? Ada apa, Kak? Nah, dia cerita curhat. Begitu curhat, oh gampang itu, gampang. Kalau cuma begitu gampang. Kamu pura-pura sakit. Kemudian minta Tamar buatkan kue. Otak kotor mulai kerja. Hati-hati. Ya. Kemudian minta dia suap akang itu kue. Kemudian berita ini disampaikan kepada Daud. Daud dengar Amnon lagi sakit, kasihan, tapi tidak dikasih tahu kalau sakit karena Tamar. Dia hanya bilang sakit dan tolong supaya Tamar datang bikinkan kue kasih makan. Maka Daud berkata kepada Tamar, nganape kakak kasih yang ada sakit, dia mau suka nganape kue, bikin kue. Maka pergilah Tamar ke rumahnya Amnon bikin kue dengan ketulusan hati. Ini modal tulus. Sesudah dibikinkan kue, Amnon bilang bawa masuk di kamar. Dengan modal tulus, masuklah Tamar ke dalam kamar. Sesudah di dalam kamar,
Amnon berkata, suap akan pak kita. Itu kue. Dalam bahasa di situ, kalau saya bahasakan hari-hari, ya, aku mau makan dari tanganmu. Ya, tentu suap toh. Ya, kemudian dengan ketulusan, Tamar suap akan Amnon. Langsung Amnon tangkap, langsung dia giling, langsung dia perkosa. Ini terjadi. Dari mana pikiran Amnon ini bisa melakukan ini? Tadinya dia tidak berani, tidak ada pikiran seperti itu. Karena sudah baca tadi ayatnya kan, mustahil untuk mendapatkan Tamar. Dan sesudah selesai dia perkosa, Alkitab menulis kebencian Amnon lebih kuat daripada asmara yang merajalela pada saat itu kepada Tamar. Dulu sebelum dia perkosa, dia mau gila, sakit oleh karena begitu suka dia sama Tamar. Begitu selesai dia perkosa, kebenciannya lebih besar daripada asmaranya yang semula. Dan dia usir Tamar. Dari mana? Dari seorang yang bernama Yonadab, yang sangat cerdik, yang berikan dia petunjuk kotor. Saudara tahu? Saya sudah sering kali mengatakan, kalau si A tipu si B, siapa pintar siapa bodoh? Kalau si A tipu si B, berarti A pintar, B bodoh. Kalau B pintar, dia tidak kena tipu. Dan ini realita. Anak-anak dunia, Alkitab berkata, lebih cerdik antara sesamanya daripada anak-anak terang. Makanya Tuhan tidak mengizinkan kita untuk jadi bodoh. Tuhan melatih kita jadi cerdik melalui masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Kita tidak cari masalah, tapi begitu ada masalah, kita harus mengelola intelijensia kita di dalam firman Allah. Apa kata firman Tuhan? Itulah jalan yang Tuhan berikan bagi kita. Tinggal kita mengelola intelijensi kita bagaimana menjalani jalan Tuhan dalam ketaatan. Kalau tidak, kita dilibas. Ini, saudara. Jadi kita tidak bisa anggap remeh. Baik. Kita baca bagian terakhir. Daniel pasal 2. Ayat 13, ayat 14. Ya, ketika kita dikeluarkan supaya orang-orang bijak dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin mengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Kenapa, saudara? Raja Nebukadnezar bermimpi, dan dia minta supaya mimpinya itu disebutkan, dan dia minta sekalian apa artinya. Tapi tidak ada satu Babel, tidak ada orang-orang pintar, orang bijaksana, orang ahli nujum, ataupun juga orang jampi-jampi yang bisa menjelaskan kepada raja. Kenapa tidak bisa? Karena masalah ini masalah besar. Saudara, ketika kita cakap menyelesaikan masalah kecil, kita dipersiapkan untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Dan itu berarti tingkat kecakapan, kecerdikan kita meningkat. Jadi jangan pernah mengeluhkan masalah-masalah besar. Yang penting bukan kita yang cari. Kenapa tidak ada orang? Ya memang susah. Karena ini masalah di luar kemampuan logika. Saudara, saya yakin semua kita di sini pernah mimpi. Dan setiap kali kita mimpi, kita ada kalanya kalau mimpi itu agak khusus, kita ceritakan kepada orang lain.
Kemudian kita tidak puas, kita pergi lagi kepada hamba Tuhan. Bukan main DP mimpi pudung arti sampai dia mesti cari pendeta. Dia cari tahu, ceritakan kepada entah itu bapak gembala, entah itu begembala. Kemudian tanya, jadi tante apa DP arti? Jadi om apa DP arti? Selama mimpi bisa diceritakan, maka tidak sulit mengartikan apa maksud mimpi itu. Kendati pun dikarang-karang, asal sudah cerita. Makanya saudara lihat pembuktiannya. Orang memberantas, aparat memberantas kupon putih, tapi aparat tidak memberantas itu apa itu? Gambar-gambar ramalan-ramalan nomor yang keluar. Padahal ramalan itu jauh lebih berbahaya daripada kupon putihnya sendiri. Orang gambar-gambar kasih kode, kasih yang makin aneh, makin laku DP fotokopi gambar. Ya. Kemudian orang mulai duduk, dia mulai pasang kacamata, dia pecahkan ini teka-teki, ini dia punya ini keluar kira-kira nomor berapa, lain sebagainya. Saudara, kenapa orang dipaksa melakukan analisa? Kenapa? Karena ada gambar. Kenapa orang bisa, saya katakan tadi, gampang menerjemahkan mimpi? Karena mimpi selalu dicerita. Tapi Raja Nebukadnezar ini, yang dialami bukan seperti itu. Dia bermimpi, tapi lupa. Jadi bukan cuma mengartikan mimpi, harus cari tahu dia mimpi apa semalam itu raja. Gila kan? Sekarang tidak usah jauh-jauh. Orang yang paling akrab di dunia itu adalah suami istri. Suami bermimpi, terus mam, masih ingat kita pemimpi tadi malam? Loh, ini apa mama kata? Nggak ada mimpi mau kalau kita tanya kita. Kecuali dia so pernah cerita. Kita lupa kita pemimpi. Kita mimpi apa tadi malam, mam? Dia cuma tahu, ya kasihan memang so tua apa itu, wah. Jadi sudah mulai pikun, jadi tanyanya aneh-aneh. Begitu sebaliknya. Itu sebabnya raja memerintahkan bunuh semua orang pintar. Percuma mereka. Tidak ada yang bisa tahu kita mimpi apa tadi malam. Semua ahli orang-orang pintar di Babel berkata, Tuanku, ceritakanlah dulu itu mimpi supaya kami bisa artikan. Oh marah, memang kamu cuma mengulur-ulur waktu, memang kamu tidak tahu kan? Maka Daniel yang menghadap Tuhan. Nah ini iman, ini vertikal, karena tidak bisa ditembus oleh analisa intelijensia. Tuhan, ini raja ada mimpi, dia lupa. Apakah dia mimpi di Tuhan? Ini baru betul. Ini baru betul. Kalau Daniel menganalisa, sama dengan menganalisa itu fotokopi ramalan kupon putih. Kadang-kadang muncul di SMS gelap kan, tiba-tiba pendeta juga terima itu, ada bocoran nomor togel jitu, bukan main. Kurang mau disumpah tidak ini orang yang kirim ini. Pasti saudara juga pernah dapat kan? Tapi ya asal jangan tergoda. Jangan betul kita mau piba beli dulu. Nah, Daniel tidak mau capek-capek mau menganalisa dengan apa, mengelola DP maksimal secara maksimal dia punya intelijen. Oh kalau yang sebegini sudah urusannya Tuhan, tidak ada manusia satu pun yang tahu. Maka Tuhan memberikan dia roh hikmat. Raja itu mimpi begini, DP arti begini. Oh enak. Karena dia menghadap Tuanku Raja, bahwa dalam mimpi itu Tuanku melihat ini. Terus ya saya sudah melihat ini. Oh ya betul. Nah, terus tak ingat lagi, keluar di memori. DP arti itu begini.
Sampai raja berkata, ini Daniel mempunyai roh dewata. Luar biasa. Siapa lagi pintar? Siapa lagi cerdik? Daud. Alkitab berkata Daud adalah seorang yang cerdik. Pertanyaannya, kenapa Daud yang adalah seorang yang cerdik tetapi kemudian sembunyi di gua-gua? Saya ceritakan saja kisahnya. Juga sama-sama ada di Samuel. Bukankah dia sudah pernah perang terbuka atau berkelahi terbuka di arena terbuka dengan Goliat yang jauh berapa kali lipat besarnya? Dan dia menang? Tapi kenapa kepada Saul dia harus sembunyi? Bahkan saudara pernah baca, karena sudah pernah dihotbahkan, dia stres, dia depresi oleh karena dikejar-kejar Saul, sehingga dia bikin diri rupa apa? Rupa gila. Apakah dia tidak punya iman? Oh, dia main musik, keluar setannya Saul. Bayangkan main musik, urapannya luar biasa kan? Kalau kita main musik, kadang-kadang orang jadi jengkel dengar. Betul, sesedikit efek. Iya. Bukannya enak didengar, jengkel. Nah, mari kita ini Daud main musik, setan keluar. Kita main musik, setan masuk, setan jengkel. Nah, beda kan? Nah, terus kenapa dia harus sembunyi? Kenapa dia harus sembunyi? Kenapa caranya sembunyi dianggap dia cerdik? Apa Tuhan tidak bela? Atau kita tetap tinggal, Tuhan butakan mata mereka semua supaya mereka tidak melihat aku. Kalau di dunia perdukunan ada ilmu menghilangkan diri, di dalam nama Tuhan Yesus hilang, terus berasap. Itu film. Aduh. Bukan cuma dia lihat sebelah mata, tidak. Kenapa? Peku-peku. Cek. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ingat memang apa DP permulaan itu yang terbaik. Hah? Iya. Jadi di sana jangan salah ya. So tidak salah itu. Karena di sana salah, di sini baik kok salah. Ini sama, di sana bikin bodoh, yang di sini itu tadi pagi. Ini tidak. So tidak boleh dua kali kan? Ya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang telah ku terima. Jadilah semar kebaikannya. Andi saudara rendah sekali.
kebaikan yang ku terima. Amin Tuhan. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Amin. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Amin. Ku persembahkan kepada Selama ku hidup, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada, yang terbaik, yang terbaik yang ada, yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ini kerinduan dan komitmen kami Tuhan dalam kami menjalani hidup kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Amin. Karena memang hanya Engkau yang layak menerima semuanya Amin. itu. Mari Roh Kudus sebagai Roh penolong tolong kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang smart. Amin. Sehingga kami boleh menghasilkan yang excellent bagi Amin. Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Amin. Jangan ada satupun di antara mereka yang luput. Tapi biar setiap pribadi boleh menjadi pribadi-pribadi yang smart. Amin. Menjalani kehidupan akhir zaman. Mereka tidak ditipu oleh kuasa si jahat iblis dalam segala macam bentuknya. Tetapi mereka boleh menyelesaikan segala masalah apapun, karena Tuhan sudah memberikan jalan bagi mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Tilik setiap pribadi, teguhkan, kuatkan, hiburkan, sembuhkan. Amin. Dan biarlah kiranya pertolongan Tuhan turun atas mereka. Amin. Dan berkat Allah turun atas jemaat-Mu berlimpah-limpah. Amin. Segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya yang mau mengganggu kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan hancurkan semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Kita bawa persembahan kita dan kita mendengarkan warta jemaat. Minggu ini ada persembahan untuk kas majelis daerah GPPS Sulteng. Hari Senin, ikutilah persekutuan
persekutuan doa puasa jam 4 sore di GPPS Palu. Pada jam 7 malam, mari bergabung dalam persekutuan kaum laki-laki di revival. Pada jam yang sama, Komsel Pemuda dan Remaja di wilayah masing-masing. Hari Selasa, ayo rekan pertanian penaltar GPPS Palu, mari cari hadirat Tuhan melalui persekutuan penaltar pada jam 7 malam di GPPS Palu. Kepada Bapak Ibu sekalian, mari nikmati indahnya bersekutu bersama dalam konten dewasa yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam di wilayah masing-masing. Kepada seluruh teman-teman remaja, jangan lewatkan ibadah remaja pada setiap hari Kamis jam 6 sore di GPPS Palu. God bless, excellent, transform the world. Mari seluruh kaum wanita GPPS Palu bergabung dalam ibadah kaum wanita pada setiap hari Jumat jam 4 sore di GPPS Palu. Ikutilah doa semalaman di Bukit Doa Karmel. Berangkat dari gereja pada jam 8:30 malam. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi Saudari Ana di kantor gereja. Nama di atas segala nama, yang memberiku pengharapan. Yesus kau asal. Puji nama Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Dan kami ingatkan juga ada amplop partisipasi yang dibagikan untuk Natal Sekolah Minggu. Nanti kita kiranya boleh mengambil bagian. Kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kenal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.